terpesona sunset di Jingga Bridge sometime. Hari-hariku nikmati bersama indah mentari. Aku semakin cinta wonderful and sad time. Sejuta rawa terbentang menghias bumi selatan bersama merona sunset yang hening dan sadu. Surga yang kecil, oh surga yang kecil, kampung yang ramah, tempat aku berteduh. We love you Papua. Kalian 8 sudah? Sudah. Alpha, FEC, FUFU, FEC, FOFO, GAGA, GIG, GUGU, GEG, GOGO. Mereka sedang kegiatan proses belajar mengajar. Walaupun dapat dilihat gedung mereka ini tidak layak, tetapi semangat murid-murid itu sangat luar biasa untuk mereka tahu membaca, menulis, berhitung. GPDT itu adalah program guru penggerak daerah terpencil yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Papua UGM. Gugus Tugas Papua UGM bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Mapi yang bupatinya adalah Pak Rito Agawemu. Fokus dari kerjanya adalah mendatangkan guru-guru atau lulusan sarjana pendidikan muda untuk bekerja di pedalaman Kabupaten Mapi, Papua menjadi tenaga pengajar atau tenaga pendidik atau guru di pedalaman Kabupaten Mapi, Papua. Saya sendiri bergabung dalam program guru penggerak daerah terpencil pada gelombang ketiga tahun 2018. Sebelum bergabung dalam program itu harus melewati beberapa tahap seperti
tahap seleksi. Dalam tahap seleksi itu yang mengajukan lamaran, mengirim CV, lalu tahap berikutnya wawancara dan micro teaching. Setelah lulus seleksi, saya dan beberapa teman yang lain kami berangkat ke Merauke. Sampai di Merauke kami mengikuti pembekalan dari UGM. Dalam kegiatan itu kami diperkenalkan keadaan-keadaan alam seputar Papua, persoalan-persoalan pendidikan yang ada di sana, masalah-masalah pendidikan yang ada di sana seperti buta huruf, dan konsentrasi yang harus dilakukan oleh kami di sana adalah mengajarkan baca, tulis, dan hitung. Di Merauke kami melewati beberapa model pembekalan seperti diskusi, lalu latihan fisik. Latihan fisik ini UGM bekerja sama dengan Kodim 1707 di Merauke. Modelnya seperti latihan militer, mulai dari persiapan mental untuk terjun ke wilayah pedalaman, atau latihan-latihan yang mengarahkan para guru penggerak daerah terpencil untuk menghidupkan suasana cinta tanah air Indonesia, NKRI, semangat nasionalisme. Selama pembekalan di sana, saya sendiri tidak mendapatkan secara baik apa yang harus kami persiapkan, baik secara mental, baik secara pola pikir untuk dibawa ke kampung. Tidak ada penyajian materi-materi yang menarik menurut saya, yang memiliki hubungannya dengan persoalan-persoalan di pedalaman. Waktu 1 bulan di sana, saya merasa sia-sia sekali karena minimnya sumber bacaan yang membahas tentang persoalan-persoalan pendidikan di MAPI, minimnya diskusi-diskusi ataupun kegiatan-kegiatan yang dibuat untuk memberi gambaran secara umum kepada kami guru-guru pedalaman yang akan diterjunkan ke kampung-kampung itu. Kami lebih banyak datang dan mendengarkan ocehan-ocehan mereka yang kadang saya merasa tidak berguna, lebih banyak cerita tentang masa-masa mereka menjadi guru di pedalaman yang sangat biasa menurut saya. Dan hal-hal itu sangat tidak berguna. Belakangan saya sadari ketika saya sudah di pedalaman. Memang beberapa pembicara yang diundang ataupun orang dinas pendidikan sendiri yang bercerita tentang bagaimana budaya-budaya di pedalaman, bagaimana persoalan-persoalan di sana. Hanya tidak adanya sebuah pandangan yang bagus untuk bagaimana kami harus bekerja sama dengan guru-guru yang ada yang bertugas di kampung. Kami lebih banyak dipesan bahwa datang dan mengajar saja. Ada persoalan sebenarnya yang banyak saya dan beberapa teman temukan. Saya sering bertanya-tanya ke teman-teman ketika kami berkumpul untuk evaluasi kehadiran kami sebagai guru penggerak daerah terpencil di kampung-kampung itu sepertinya tidak diterima baik oleh guru lokal, guru yang sudah bertugas di sekolah-sekolah itu. Kami dilihat sebagai sebuah ancaman bagi mereka, ancaman dalam arti bahwa mereka merasa terganggu dengan kehadiran kami karena pertama kali yang mereka pikirkan saat mendengar kedatangan kami, kehadiran kami adalah guru-gurunya bupati, dan kecemasan
kecemasan yang muncul, kecenderungan yang muncul adalah jangan sampai kami adalah mata-matanya bupati untuk mengamati, memantau persoalan-persoalan di sekolah dan melaporkan ke bupati. Karena memang sejak awal MAPI itu berdiri sebagai sebuah kabupaten, pendidikan itu sendiri tidak diperhatikan secara bagus untuk wilayah pedalaman kampung-kampung. Jadi banyak sekolah yang bertahun-tahun tidak aktif, banyak sekolah yang hampir mendekati 10 tahun tidak aktif, 5 tahun, 7 tahun, ada yang belasan. Nah, bagi saya sendiri, datang ke pedalaman Papua itu karena penasaran. Saya penasaran sekali cerita-cerita dari teman-teman yang saya peroleh ketika kuliah di Jogja, bertemu dengan teman-teman dari Papua, teman-teman media yang menceritakan tentang Papua pedalaman seperti apa. Dan saya penasaran sampai di situ. Nah, kedatangan saya itu ya karena penasaran. Ya, berangkat dari beberapa gagasan yang mengatakan bahwa orang-orang pedalaman itu harus belajar sikat gigi, belajar mandi menggunakan sabun, belajar menggunakan pakaian, belajar untuk hidup bersih. Nah, saya penasaran sekali apakah memang di pedalaman itu mereka butuh hal seperti itu. Dan ternyata setelah sampai di sana, saya merasa bahwa mereka tidak butuh. Justru kita yang harus mengikuti gaya mereka kalau sudah sampai di sana. Lalu seringkali ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, benar tidak sih anak-anak pedalaman itu membutuhkan calistung, baca tulis hitung? Apakah anak-anak pedalaman itu merasa butuh mempelajari matematika, mempelajari bahasa Indonesia, mempelajari IPA dan segala macam? Nah, belakangan ini dalam refleksi saya setelah setahun lebih mengajar di pedalaman, mau tidak mau mereka harus merasa butuh untuk belajar membaca, menulis, dan berhitung. Nah, persoalannya adalah kalau mereka tidak belajar baca tulis hitung, maka mereka akan sangat dikuasai oleh pendatang-pendatang. Di pelosok-pelosok itu banyak pendatang-pendatang yang sudah ke sana untuk berbisnis. Para pembeli kayu gaharu, para pedagang-pedagang yang menjual beras, pakaian, kebutuhan pokok, mereka sudah masuk sampai ke pedalaman. Nah, ketika kemampuan berbicara, kemampuan membaca, kemampuan menulis, kemampuan berhitung itu tidak dibekali sejak kecil, maka mereka tetap dibodohi. Itu menurut saya. Hanya bagaimana cara kita mengajarkan mereka untuk bisa memiliki pengetahuan yang baik, untuk bisa tidak ditipu, itu yang paling penting harus dibicarakan. Untuk program guru penggerak daerah terpencil ini lebih banyak fokusnya itu ke SD ya, guru-guru itu dikirim ke setiap SD. Karena memang secara umum MAPI itu masih sangat kekurangan guru SD. Bahkan kami yang lolos dalam program guru penggerak daerah terpencil ini di Kabupaten MAPI ini pun sebenarnya basic kami kebanyakan itu bukan guru SD. Nah, dalam brosur awal yang disebarkan oleh pihak gugus tugas Papua UGM itu kan membutuhkan sarjana pendidikan untuk bisa mengajar agama, bahasa Inggris, matematika, IPA, bahasa Indonesia, penjaskas. Nah, itu tidak hanya di SD, tetapi di SMA dan SMP. Nah, banyak dari kami berpikir bahwa dengan basic yang non guru SD ini akan ditugaskan di SMP atau SMA. Ya, ternyata berlainan. Semua kami fokusnya diterjunkan itu ke SD semua. Nah, standar pendidikan nasional ini kan mewajibkan, mewajibkan sekolah-sekolah untuk menerapkan sistem pembelajaran dengan kurikulum 2013.
Sedangkan di wilayah pedalaman buta huruf itu masih sangat banyak ya. Dan masih persoalannya masih tetap di buta huruf. Nah, bagaimana orang-orang anak-anak yang buta huruf ini bisa mengikuti atau bisa mendapatkan penerapan atau implementasi kurikulum 13 dari guru-gurunya? Persoalan yang dihadapi guru-guru adalah mereka belum bisa menjalankan sistem pembelajaran dengan kurikulum KTSP dengan baik, lalu langsung dihajar dengan kurikulum 2013. Di situ masih kebingungan, masih mencari-cari. Nah, di KTSP itu pun menemukan persoalan yang sama karena buta hurufnya masih banyak. Dan bagi saya wilayah-wilayah pedalaman itu tidak bisa dipaksakan untuk mengikuti kurikulum 13 atau mau KTSP kan 2013 ya. Itu tidak bisa. Wilayah pedalaman harus dibikin kurikulum khusus, kurikulum yang mengarahkan untuk upaya pemberantasan buta huruf. Itu yang harus dilakukan dulu. Nah, persoalannya kita tidak punya itu. Jadi ketika ke sekolah, ya kami tidak mengajarkan menggunakan yang jelas, tidak ada RPP, silabus itu jelas tidak pakai itu. Kalau ada yang bilang bahwa mereka menggunakan itu omong kosong itu jelas tidak pakai. Kecuali di kota kabupatennya, di KP ya, di KP memang menggunakan itu, karena lebih maju. Banyak guru yang difokuskan untuk tugas di situ. Sangat tidak relevan kurikulum 2013 dengan beratas buta huruf. Nah, dalam kurikulum 2013 ini siswa diwajibkan untuk aktif mencari ilmu pengetahuan di luar kelas atau di luar guru ya. Jadi tidak hanya dari guru saja, mencari sesuatu yang lain. Persoalan yang terjadi di pedalaman adalah bagaimana mereka bisa mencari itu, sedangkan buku-buku itu juga tidak ada, fasilitas yang mendukung proses pembelajaran itu tidak ada. Jadi yang berlaku di pedalaman adalah guru itu bank informasi. Dan fatal adalah ketika guru mengajar dengan metode ataupun teknik-teknik yang keliru atau salah. Ini huruf B. ini. B E B O bo. Itu baru bobo. Guru-guru pedalaman, guru-guru penggerak daerah terpencil yang angkatan-angkatan kami yang sebelum-sebelumnya, banyak dari kami yang selalu bercerita bahwa mengajarkan anak-anak di sana itu menggunakan kemampuan ingatan kami. Jadi kami berusaha untuk mengingat bagaimana kami dulu SD itu diajarkan membaca menulis itu seperti apa di kelas 1, kelas 2 itu. Nah, ingatan-ingatan itu dibangun kembali untuk membantu kami mengajarkan anak-anak SD pedalaman itu. Hanya memang kesusahannya adalah keterbatasan sumber daya ataupun referensi ya. Ketika hal-hal seperti itu tidak ada, yang kami lakukan itu mencatat di papan tulis. Awalnya dari abjad, lalu suku kata, lalu ke kata. Nah, kalau menghitung yang bagusnya adalah mereka cepat sekali untuk menangkap kalau mata pelajaran berhitung. Mereka suka sekali penjumlahan, pengurangan, perkalian. Hanya ketika masuk ke angka-angka yang besar itu mereka mengalami kesusahan. Dan ada kekacauan yang terjadi yang kami temukan di kelas-kelas atas ya, kelas 4, kelas 5, kelas 6 atau di ruang belajar 3 dan 4 itu ternyata ada yang menggunakan pola perhitungan perkalian itu dengan cara seperti penjumlahan itu. Berarti memang ada guru dulu yang mengajarkan itu seperti ini. Jadi mereka akhirnya memahami itu yang begitu. Dan untuk mengatakan mereka bahwa cara ini salah, harusnya seperti ini, itu sangat susah untuk mereka tangkap.
butuh waktu yang lama untuk mereka bisa kembali ke jalan yang benar ya istilahnya. Jadi itulah khususan kalau mengajar anak-anak kecil ya, anak-anak usia SD. Kalau kita sudah mulai dengan sesuatu yang salah, maka itu akan menjadi patokan bagi mereka, cara berpikir yang menurut mereka itu yang paling benar. Dan ketika ada hal baru yang datang, mereka akan sangat susah menerima itu karena semacam ada penolakan dulu. Ya karena merasa kenapa ini berbeda. Ya kesusahan yang seperti itu. Tidak ada kurikulum ya, alternatif, tidak ada kurikulum alternatif atau semacam kurikulum tandingan lah, maksudnya kurikulum tandingan terhadap kurikulum nasional ya 2013. Nah, pemerintah daerah, pemerintah provinsi itu menurut saya belum menemukan atau belum berani membuat sebuah keputusan bahwa anak-anak pedalaman yang butuh harus punya kurikulum sendiri. Itu belum ada. Karena belum ada ini, menurut saya memang harus diadakan. Hanya kembali lagi keputusan ada pada tangan dinas pendidikan, misalnya dinas pendidikan kabupaten atau provinsi. Ya, soal catatan penting yang harus diperhatikan untuk pemerintah ya, untuk pemerintah. Yang paling pertama itu pemerintah Kabupaten Mapi itu khususnya dinas pendidikan di Kabupaten Mapi harus memiliki keseriusan dalam menangani masalah buta huruf ini. Karena selama ini saya melihatnya itu tidak ada keresahan, ketakutan, kegelisahan kalau anak-anak pedalaman itu masih buta huruf. Semacam tidak ada yang membuat resah. Bagi saya itu masalah, tetapi saya melihat mereka menganggap itu sebagai sebuah hal yang biasa. Nah, perlu dipikirkan itu. Menurut saya itu hal yang menjadi masalah besar. Hal itu menjadi masalah besar dan harus ditangani dengan cara yang paling serius. Ya, contoh-contoh yang paling sederhana misalnya berkunjung ke kampung-kampung ya, orang-orang di dinas pendidikan itu berkunjung, berceritalah, berbagi pengalaman lah dengan guru-guru di pedalaman, persoalan-persoalan yang dihadapi apa, yang ditemukan di kampung-kampung seperti apa. Lalu masalah-masalah yang seperti dihadapi seperti itu bagaimana solusinya? Khusus untuk memberantas buta huruf. Apakah memang kita harus benar-benar mengikuti kurikulum 13 ataupun nanti kebijakan baru yang dibuat oleh Nadiem Makarim ini yang basisnya itu menggunakan teknologi? Nah, apakah itu sangat penting untuk wilayah pedalaman? Kalau memang itu belum penting, maka kita harus memikirkan kurikulum tandingan alternatif, kurikulum alternatif apa yang memang bisa membuat buta huruf di pedalaman itu habis. Ya, dengan keadaan masyarakat di kampung yang kehidupan mereka dan budaya mereka, semakin hari saya berpikir, saya bertanya sebenarnya mereka butuh tidak sebenarnya sekolah ini? Karena itu bahagia, standar kebahagiaan mereka, kesuksesan mereka, kesejahteraan mereka sederhana, tidak seperti orang-orang di luar pedalaman. Kota misalnya. Yang penting ada makanan, yang penting ada sagu, ada ikan, ada babi, ada daging kasuari, kuskus. Nah, itu sudah paling baik. Duduk berkumpul dengan keluarga, cerita-cerita bahagia. Kalau memang anak-anak pedalaman ini tidak membutuhkan sekolah,
ya sudah, mereka tidak usah diarahkan ke sekolah, tapi pendidikan apa yang cocok untuk mereka itu yang harus kita fokuskan di situ. Nah, persoalan itu anak-anak di pedalaman ini selalu diarahkan untuk mengikuti pola pikir dari luar, dari kota, bahwa harus sekolah sampai tamat SD, SMP, SMA, bahkan harus kuliah supaya hidup baik, lalu supaya bisa sejahtera di kemudian hari, supaya bisa dapat gaji. Pola-pola seperti itu yang membuat anak-anak di pedalaman sejak kecil ditanamkan cara berpikirnya bahwa kesuksesan itu hanya dicapai kalau kita sekolah ke SD, SMP, SMA, dan kuliah. Kesejahteraan itu didapat hanya ada di sekolah. Kebahagiaan itu didapat hanya di sekolah. Nah, untuk orang-orang pedalaman, konsep-konsep seperti itu tidak berlaku sebenarnya. Kita itu datang dan semacam meracuni mereka. Mereka sudah bahagia tanpa sekolah, mereka sudah bahagia. Mereka sejahtera tanpa sekolah pun mereka bisa sejahtera. Tanpa PNS pun mereka bisa sejahtera. Nah, bagaimana caranya supaya mereka itu tetap memiliki pola pikir yang berhubungan dengan kearifan lokal, budaya mereka, hutan mereka, alam mereka, itu ditanam baik oleh kita, atau diarahkan baik oleh kita bahwa ketika pendidikan itu kita wajibkan ke mereka, lalu tujuannya supaya mereka memiliki tingkat kecerdasan yang bertambah untuk kembali dan melindungi hutan mereka, untuk kembali dan mengembangkan potensi-potensi alam mereka. Menjadi seorang guru di pedalaman itu artinya harus bersedia untuk merombak kehidupan yang nyaman. Harus dirombak ulang zona-zona nyaman yang kita peroleh selama ini, khususnya sarjana-sarjana pendidikan yang muda. Itu harus diruntuhkan. Bangunan zona nyaman itu memang harus diruntuhkan dulu. Masuk ke pedalaman itu kita bangun baru. Nah, itu artinya segala hal yang kita pelajari di kota, di kampus yang berhubungan dengan pendidikan itu tidak bisa 100% masuk ke sana. Lalu untuk menghadapi persoalan buta huruf ini, standar yang kita pakai dari kampus, standar yang kita bawa dari kampus, dari kota, harus diturunkan. Grade-nya itu harus diturunkan. Nah, kita harus menyusun standar itu menggunakan pendekatan-pendekatan lokal mereka. Bagaimana kita mengukur tingkat kesuksesan itu harus dari cara berpikir masyarakat lokal di situ. Itu yang paling penting. Lalu menjadi guru di pedalaman itu berarti siap untuk menjadikan diri kita itu sebagai wadah atau tempat orang-orang di kampung untuk datang dan bercerita. Jadi harus ada ruang, kita harus memiliki ruang yang cukup banyak dan energi yang cukup banyak untuk berinteraksi dengan mereka, bergaul dengan mereka. Tujuannya apa? Supaya kita bisa paham pola pikir mereka dengan baik, budaya mereka berpikir, budaya mereka bermasyarakat dengan baik. Barulah kita bisa menemukan cara-cara yang pas untuk mendidik anak-anaknya, memberantas buta huruf, memberikan pengetahuan-pengetahuan. Butuh kreativitas dari guru. Kreativitas itu lebih fokus kepada bagaimana membuat anak-anak itu merasa tertarik ke sekolah. Itu yang paling pertama. Nah, berarti sekolah harus diciptakan, suasana di sekolah itu harus diciptakan seasik hutan, seasik kali, seasik alam yang liar. Ya, selama mengajar di sana sudah 1 tahun 2 bulan, 1 tahun 2 bulan di sana, ya ada perubahan
perubahan meskipun sangat kecil. Tapi itu membuat kami merasa senang karena ada anak-anak yang sudah memiliki perkembangan, ada yang sudah mampu membaca dengan baik, sudah bisa menulis, sudah bisa mengeja suku kata dengan baik. Itu yang membuat kami merasa cukup berhasil. Hari-hari ku nikmati bersama indah mencari. Aku semakin cinta wonderful ancient time. Sejuta rawa terbentang menghias bumi selatan bersama merona sunset yang hening dan sayu. Surga yang kecil, oh surga yang kecil, kampung yang ramah, tempat aku berteduh. We love you Papua. Sejuta rawa terbentang menghias bumi selatan bersama